Indomie. Karena saya taunya dulu bahasa Arabnya mie itu makrunah, saya bilang mau beli makrunah. Nah, ternyata orang Arab tidak paham. Tidak ada, kita tidak jual makrunah katanya. Mungkin ada amalan tertentu gitu, Ustaz, agar kita bisa dipermudah untuk bisa ke Yaman, entah itu untuk belajar atau mungkin untuk ziarah kepada wali-wali Allah yang ada di sana. Alhamdulillah sering kami dengar, terutama dulu ketika saya pernah ziarah ke Dalwa sebelum berangkat ke Yaman. Saya ziarah ke Dalwa, ada seorang guru mengajarkan kepada saya untuk selalu melazimkan zikir ya tarimu alaha, ya tarimu alaha, ya tarimu alaha semampu saya. Dibaca 100 kali oke, dibaca 3 kali oke, dibaca 7 kali oke. Cuma setelah saya di Yaman, ada beberapa tips agar kita bisa sampai ke kota Tarim terutamanya. Jadi disarankan bagi orang yang menginginkan dirinya mudah berangkat ke Yaman, pertama baca ya Tarim wa Ahlaha. Yang kedua, khususon kepada Al-Faqih Muqaddam. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan nantinya ditambah khususannya kepada Hubabah Zainab Ummul Seperti itu, Fuqara. Ustaz. Iya. Jadi insya Allah dipermudah berangkat ke Yaman. Nah, itu perlu dicatat oleh teman-teman yang mungkin nanti punya keinginan untuk pergi ke Yaman. Siapa tahu mungkin kita sudah siap secara zahir, secara pengetahuan kita sudah siap. Tapi juga kita tempuh juga usaha secara batin seperti yang dijelaskan Ustaz Iftihar Iya, tadi. karena memang begini Ustadz. Dulu teman saya yang ikut ujian itu ada 7 sampai 10 orang. Dan Ya, beberapa ya. di antaranya lulus secara materi lulus dan dinyatakan lulus. Tapi qadarullah tidak bisa berangkat. Satu sebabnya, satunya kurang biaya, ada juga yang kena penyakit hepatitis. Seperti itu ya, Ustaz. Iya, Pasti ada kendala jadi ya. bukan semata-mata kita lulus, kita berangkat gitu enggak. Ada hal-hal yang menyulitkan juga ada hal-hal yang mempermudah kita. Nah, proses belajarnya itu kan beda ya dengan di Indonesia tentunya kan. Pastinya. Beda budaya juga. Nah, dalam proses belajar di Al-Ahqaf itu, Ustaz, apa tantangan terberatnya sebenarnya? Sebenarnya selain karena level ilmiahnya lebih tinggi, kita juga paling kesulitan itu di bidang bahasa. Jadi bagi teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah di Tarim, di Yaman, itu siapkan bahasa sebaik mungkin. Baik itu listeningnya maupun speakingnya, ataupun yang tertulis. Jadi siapkan bahasa secara matang, insya Allah dengan bekal-bekal yang diajarkan di Nazatul Tulab, itu sudah mumpuni untuk bisa menyelesaikan studi S1 atau S2 di Yaman. Ya, ya. Ada cerita lucu enggak, Ustaz? Waktu awal ada di Yaman. Kalau saya pribadi nih dulu ketika awal nyampe Yaman, cerita lucunya itu gini. Hari pertama, karena memang makanan di sana kan beda dengan Iya, apa yang biasa kita makan di mana di Indonesia. Nah, saya datang ke toko. Saya lihat di toko itu ada Indomie. Karena saya taunya dulu bahasa Arabnya mie itu makrunah, saya bilang mau beli makrunah. Nah, ternyata orang Arab tidak paham. Tidak ada, kita tidak jual makrunah katanya. Terus akhirnya saya cuma nunjuk, itu loh, itu saya mau beli itu. Oh, Indomie katanya. Ternyata orang sana sudah mengenal Indomie itu ya Indomie gitu, bukan iya. makrunah. Mungkin ada cerita-cerita anekdot seperti itu Ustaz selama Kalau dia. cerita lucu sih enggak ada. Cuma pengalaman-pengalaman spiritual ada. Bagaimana itu Ustaz? Alhamdulillah karena lingkungan Yaman sesuai dengan yang diarahkan Kiai Muhammad dulu, Yaman itu sudah lingkungannya mendidik. Jadi kata ulama Tarim itu asyari fi Tarim syaikhun lima la syaikholah. Di jalan di Tarim itu saja sudah menjadi guru buat kita semua. Jadi dulu ketika saya di Yaman, karena memang kiriman juga kadang lambat, kiriman Ya, juga kadang kurang. Jadi kita ketika nggak ada kiriman atau bahkan nggak punya uang, itu merasa tenang-tenang saja. Kenapa? Karena emang lingkungan nggak menuntut kita keduniaan. ya, Bahkan ya. pernah 1 bulan di Yaman itu saya nggak pakai sandal. Jadi jalan tanpa pakai sandal itu sudah biasa karena emang orang Tarim sendiri itu jarang pakai sandal.
Sebagian peziarah juga jarang pakai sandal. Kenapa? Karena ihtiraman liturabi tarim. Karena Memuliakan. memuliakan debu-debu yang ada di tarim. Karena debu tarim itu pernah diinjak para wali. Sehingga meskipun saya tidak mampu beli sandal ketika itu, saya nggak merasa keberatan. Itu juga tarbiyah pendidikan buat saya. Luar biasa ya Ustaz. Alhamdulillah. Nah, tadi kan antum bilang kalau di Tarim itu adalah kota seribu wali, di sana banyak habaib, banyak turunan Rasulullah. Nah, bicara tentang habaib nih Ustaz. Mungkin ini agak sensitif ya, tapi saya juga ingin tahu nih gimana pandangan antum terkait tentang cinta habaib. Kita melihat fenomena di Indonesia ini banyak habaib yang kemudian memiliki pendapat yang berbeda dengan ulama-ulama lain. Bahkan sesama habaib pun kadang Berbeda bertentangan ya. dan ada perdebatan yang luar biasa. Nah, bagaimana sih cara kita untuk bisa mencintai habaib seperti itu? Iya. Jadi cinta kepada habaib, cinta kepada keturunan Rasulullah itu hukumnya wajib. Semua orang tidak bisa memperdebatkan itu. Walau bagaimanapun kita mengenal Islam, kita mengenal ulama, kita mengenal guru, kita bisa menghargai orang tua, itu berkah jasa daripada perjuangan Nabi Muhammad yang dulu membawa kalimat la ilaha illallah sehingga semua orang semua orang menjadi Islam. Maka kalau Nabi Muhammad kita muliakan, keturunannya pun wajib kita muliakan. Meskipun banyak di kalangan habaib, ya kita bisa melihat fenomena yang ada. Ada habaib yang keras, ada yang tegas, ada bahkan yang di luar dari manhajnya Rasulullah. Masuk ke ke aliran-aliran sesat. Itu semua fenomena hidup. Itu merupakan sunatullah. Jadi tidak mungkin semua orang sama gitu, tidak bisa. Jadi merupakan ujian dari Allah dan itu sunatullah. Hanya saja yang bisa saya ambil pelajaran bahwa semua habaib wajib kita cintai. Kenapa? Karena di dalamnya ada darah yang mengalir, yaitu darahnya Rasulullah. Walau bagaimanapun, apapun tingkah lakunya, wajib kita muliakan. Nah, kemudian gimana caranya itu Ustaz, untuk mengimplementasikan cinta yang tadi? Kita tahu nih, kita ada sejalan. Kalau mungkin hanya ada sejalan pendapat, mungkin kita masih bisa menghargai. Hmm, Nah, kalau kata antum tadi bahkan ada habaib yang mungkin pada hari ini ah, apa ada di aliran sesat atau seperti apa yang sampean iya, di luar manhaj ya lah di luar istilahnya. manhaj. Nah, gimana itu cara kita bersikap untuk mempertahankan cinta kita itu, Kecintaan kita. kecintaan kita itu? Kalau kita cinta kepada Habib Umar, itu mudah. Kalau cinta Ya, kepada Habib Abdullah Baharun, itu itu mudah. gampang. Karena beliau memang ya masyhur dengan kebaikannya. Tapi cinta kepada habaib yang nakal, ye yang masih minim pendidikan atau hal yang lain, itu tidak mudah. Jadi yang pertama kita tanamkan bahwa semua habaib adalah keturunan Rasulullah, keluarga Rasulullah. Jadi cara kita cinta kepada mereka yang belum lurus di jalannya, kita ajak ke jalan yang lurus. Kita didik mereka kalau masih yang ye. Kita ajarkan bagaimana jalan yang benar. Jadi itu merupakan bentuk kecintaan kita minimal. Misalkan besok-besok ada habaib yang kemudian nggak lurus di jalannya, keluar dari manhaj datuk-datuknya. Kita tidak bisa menegurnya, kita nggak bisa mendidiknya. Minimal kita diam dan tidak mencaci maki mereka. Karena mencaci maki itu bukan tugas kita sebenarnya. Berarti kembali ke falyakul khairan aw liyasmut ya. Aulia Pada akhirnya semua, kembali ke iya. situ. Jadi kita tidak usah mengomentari, tidak usah nyinyir kepada habaib-habaib yang tidak sependapat dengan Iya, betul. kita. Seperti itu. Nah, pasca dari Yaman nih, Ustaz. Pasca dari Iya. Yaman, apa kesibukannya dulu, Ustaz? Alhamdulillah, 2 bulan di rumah bersama orang tua setelah 5 tahun tidak bertemu, 2 bulan di rumah itu intent bersama orang tua. Tapi ada satu cerita yang menarik. Ya, Ustaz. Seminggu sebelum saya pulang dari Yaman, saya pernah ziarah dan datang ke rumahnya Habib Abdullah bin Syihab. 3 nasihat beliau. Yang pertama, lazimkan Al-Quran. Yang kedua, tajdid iman. Yang ketiga ini loh, sebagai isyarah mungkin dari beliau, birrul walidain, berbaik kepada orang tua.
Subhanallah, setelah saya pulang dari Yaman, 2 bulan bersama orang tua, kemudian masuk kembali ke Nazatul Tulab, mengabdi di Nazatul Tulab. Tidak lama dari jarak itu, hanya sekitar 6 atau 7 bulanan, orang tua sakit mendadak, kemudian meninggal. Ibu atau bapak itu? Ibu yang meninggal. Itu merupakan isyarah dari Habib birrul walidain. Itu yang diulang-ulang sama Habib. Sepertinya ingin mengatakan bahwa ibumu tidak lama. Makanya Seolah-olah seperti itu ya. berbaik-baiklah kepada orang tua yang sebentar lagi akan meninggalkan kamu. Maka pesannya adalah kita sebenarnya nggak boleh jauh-jauh dari ulama. Kita selalu minta petunjuk daripada ulama. Meskipun beliau mengarahkan kita kadang nggak secara jelas. Tapi walau bagaimanapun insya Allah menjadi berkah buat kita ketika kita dekat dengan para ulama. Nah, ini menarik nih dari nasihat tadi Ustaz, kan ada lazimil Quran ya. Jangan Iya, lupa untuk baca Al-Quran setiap waktu, selama setiap kita punya kesempatan baca Al-Quran, kemudian tajdid iman dan birrul walidain. Nah, kalau yang satu dan yang ketiga ini mungkin banyak orang yang sudah paham tentang ini. Nah, yang menarik itu yang jadi pertanyaan saya, tajdid iman. tajdid Itu iman, gimana caranya memperbarui iman itu, Ustaz? memperbarui iman. Saya pernah ke Amerika. Di Los Angeles itu saya tidak menemukan seorang pun yang bermaksiat. Padahal kita semua tahu di Los Angeles itu ya surganya Kesannya. maksiat lah.